Malam ini dinamakan malam ibadah doa, yang mana kita akan datang kepada Tuhan, berdoa, menyampaikan pergumulan, menyampaikan isi hati kita, menyampaikan apa yang kita rindukan di depan. Dan malam hari ini juga kita akan mendasari doa-doa kita dengan kebenaran firman Tuhan yang datang melalui kitab Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai ayat 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya akan baca untuk kita sekalian. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Malam hari ini kita akan berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan. Ketika ada di dalam persekutuan, ada di dalam rumah Tuhan, kita datang tidak ada tujuan lain. Kita datang bukan untuk rekreasi. Kita datang bukan untuk menghilangkan beban, amin. Kita datang bukan untuk karena jenuh di rumah, bosan dan lain sebagainya. Kita datang ke sini. Kita datang ke persekutuan, kita datang ke rumah Tuhan dengan tujuan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa kepadanya. Malam hari ini kita akan belajar dari perumpamaan yang Yesus katakan tentang sikap yang benar ketika datang kepada Tuhan. Ada dua orang yang Yesus katakan, yang satu pemungut cukai dan yang satu orang Farisi. Dari kisah dua orang ini, kita akan belajar sikap yang benar ketika datang kepada Tuhan. Dari orang Farisi, ayatnya yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Dari orang pemungut cukai juga datang dan berdoa. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, perumpamaan yang Yesus katakan ketika datang kepada Tuhan, itu rupanya ada beragam motivasi, ada beragam latar belakang, tapi juga ada beragam doa yang dipanjatkan. Ya. Ada beragam karakter dan sikap ketika datang kepada Tuhan. Sikap yang benar dari perumpamaan yang Yesus ajarkan ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang Farisi. Apa yang terjadi dari orang Farisi? Dia datang kepada Tuhan, tapi dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Karena dia adalah orang Farisi. Siapa ini orang Farisi? Orang Farisi kita tahu bersama bahwa mereka adalah tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Mereka mempunyai tingkat kerohanian yang baik. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, rupanya ada sikap yang tidak berkenan. Ada sikap yang salah. Dan ini yang Tuhan tentang.
Ini yang Tuhan tidak inginkan. Ketika datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat bahwa kita semua sama. Mau status majelis, mau status pendeta, mau status jemaat, kita sama di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang berhak menilai. Tuhan yang berhak untuk melihat hidup kita. Tuhan yang berhak untuk menyelidiki. Jangan membanding-bandingkan diri, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Banyak kali orang Kristen hanyut dalam dosa kesombongan. Karena merasa dirinya lebih baik secara rohani. Akhirnya memandang sebelah mata mereka yang mempunyai kerohanian. Atau tingkat kerohaniannya mungkin tidak seperti dirinya. Ini Tuhan tidak berkenan. Ingat sekali lagi, itu adalah tipu muslihat daripada si iblis. Iblis karena kesombongannya ia ingin menyamai Allah. Oleh sebab itu Allah mencampakkannya dari sorga. Dosa pertama kali adalah dosa kesombongan. Dan orang Farisi hanyut dalam dosa kesombongan. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal dia tidak sadar bahwa dia juga sama dengan orang lain. Kita semua sama. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Penilaian itu datangnya dari Allah. Dia hakim yang adil. Dia berhak yang menilai hidup kita. Dia yang tahu pribadi kita. Oleh sebab itu jangan sekali lagi kita membanding-bandingkan diri. Kalau lihat saudara-saudari kita atau lihat keluarga kita yang mungkin sudah lama tidak bergereja, yang mungkin jarang aktif di gereja, kemudian ada timbul pikiran, ada timbul perkataan yang seolah-olah merendahkan mereka. Jangan ya. Ingat kita semua sama. Kita tidak tahu apa yang mereka alami. Kita tidak tahu sikap seperti apa yang mereka miliki ketika datang kepada Tuhan. Jangan sampai bahwa hidup mereka yang lebih benar di hadapan Tuhan daripada kita yang sepertinya rajin datang ke gereja. Orang Farisi ini adalah contoh yang nyata. Dia tidak dibenarkan di hadapan Tuhan karena ada sikap yang salah. Karena dia merasa dirinya lebih baik. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang yang lain. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Yang pertama, tidak membanding-bandingkan diri. Tidak membandingkan kehidupan kerohanian dengan orang lain. Karena itu adalah dosa. Dan itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari pemungut cukai. Di ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan bahwa pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Ini sikap kedua, sikap yang seharusnya kita miliki. Selain tidak membanding-bandingkan diri, tidak membandingkan kehidupan kerohanian dengan orang lain ketika datang kepada Tuhan. Tapi kita juga harus merendah. Kita harus menyadari keberdosaan. Kita harus menyadari bukan karena kebaikan, bukan karena sikap kita, kita dilayakan. Tidak ada orang yang dibenarkan, dilayakan di hadapan Tuhan karena sikapnya. Semua kita adalah orang berdosa. Dan dosa menyebabkan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya oleh anugerahnya, hanya oleh karena kasih karunia-Nya, hanya oleh karena perkenannya kita dilayakan. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan kita harus merendah. Dan menyadari serta menyelidiki siapa kita. Koreksi diri dan katakan, "Tuhan, saya berdosa. Saya tidak mampu. Saya butuh pertolongan-Mu. Saya lemah. Saya hina.
Dan Tuhan memandang orang-orang yang demikian, yang mau datang dan merendahkan diri di hadapannya.